Ya, kepada saudara mendengar harapan baru semua, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon hikmat dan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang kami sembah, puji dalam Kristus Yesus. Bapa, kami bersyukur pada hari yang berbahagia ini, pada hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan, dan hari yang penuh dengan kemuliaan. Kami dapat kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang disediakan bagi kami. Bapa, kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga hikmat, kuasa, kekuatan daripada firman-Mu memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami, Bapa, sehingga setiap hari kami betul-betul menyadari apa artinya orang benar. Kami semua yang kebenarkan karena iman betul-betul dikuatkan, diteguhkan untuk mengecap kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar harapan baru semua, tema kita pada malam hari ini adalah virus berbuat baik. Ya, virus berbuat baik, dan tema ini diambil dari surat Titus 2 ayatnya yang ke-7. Surat Titus 2 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Amin. Saudara pendengar semua, berbicara tentang virus, pada umumnya kita tahu bahwa virus itu menular, ya. Ada yang menular lewat droplets, ya, atau air liur seperti yang kita ketahui saat ini, virus COVID-19, demikian juga influenza. Ada juga virus yang menular lewat udara, yakni virus campak, begitu ya. Bahkan ada juga yang menular melalui pertukaran cairan tubuh, yakni virus hepatitis B dan juga HIV, dan sentuhan kulit, yakni virus herpes dan sebagainya. Dan jikalau virus itu menular, saudara pendengar sekalian, rupanya kebaikan itu juga menular, ya. Oleh sebab itu, mari kita tularkan kebaikan dimanapun kita berada. Amin. Nah, namun demikian, sebelum kita menularkan virus kebaikan kepada orang lain, mari kita terlebih dahulu hidup dalam kebaikan itu, ya. Karena jikalau kita tidak memiliki kebaikan, bagaimana kita menularkan kebaikan itu, saudara pendengar semua? Dan kabar baiknya adalah, jikalau kita hidup di dalam Tuhan, yakni hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita tentu sebenarnya memiliki kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Sebab Tuhan itu baik, dan Tuhan yang baik itu, saudara pendengar, tinggal dan hidup dalam diri kita. Dan Tuhan sendiri akan mendorong kita dengan kuat untuk berbuat baik. Dan semakin kita bergaul karib dan akrab dengan Tuhan, semakin lebat buah-buah kebaikan itu dalam hidup kita, ya. Dan selanjutnya kita juga perlu menyadari bahwa di dalam Kristus sesungguhnya kita juga dianugerahi natur yang baru, ya. Ini yang saya senang sekali. Natur yang baru itu adalah hati yang baru yang kita peroleh sejak kita mengalami kelahiran kembali dengan menerima Sang Juru Selamat secara pribadi. Nah, hal ini penting sekali, karena yang disebut sebagai orang Kristen sebenarnya bukan orang yang semata-mata berKTP Kristen, bukan orang yang beridentitas Kristen di hadapan manusia, tapi betul-betul orang yang menerima Sang Juru Selamat secara pribadi, bukan karena ikut-ikutan, tapi secara pribadi dia menerima Kristus. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga dengan tulus ikhlas dia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Nah, orang-orang yang demikian menerima natur yang baru, menerima hati yang baru, ya. Dan mereka yang menerima hati yang baru itu, yang saya yakini kita semua, gitu ya, kita akan mulai memiliki selera makan rohani, saudara pendengar sekalian. Persis seperti bayi yang lahir ke dalam dunia, dia langsung memiliki selera makan, ya. Walaupun pada awalnya dia baru bisa minum ASI, begitu. Kemudian berlanjut dengan makanan pendamping ASI, dan berlanjut kepada makanan demi makanan yang semakin lengkap, ya. Demikian juga kita sebenarnya. Sesungguhnya selera makan rohani itu suatu yang pasti, niscaya, kalau kita termasuk bilangan orang-orang yang sudah berada dalam Kristus. Kemudian kita pun juga akan memiliki kerinduan pelayanan, ya. Tidak usah dipaksa-paksa sebenarnya. Begitu kita berada dalam Tuhan, kita bertumbuh, kerinduan itu akan muncul dalam diri kita sebagai orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan kita pun juga akan rindu hidup di dalam kasih dan menikmati persekutuan dengan Tuhan, ya. Kita rindu supaya
ada sesuatu yang kita bisa bagikan kepada orang lain, yakni kasih yang nyata, dan kita juga rindu ada waktu-waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, dengan kata lain, saudara mendengar Harapan Baru, kita mulai memiliki kualitas ilahi yang hadir dalam hidup kita, ya. Dan selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa ketika kita hidup dalam kebaikan, sesungguhnya ya itu adalah bagian dari ungkapan atau ekspresi syukur kita kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita tahu betul bahwa keselamatan itu tidak bisa kita peroleh dengan perbuatan baik. Jadi jikalau hari ini kita berbuat baik dan begitu giat mengusahakan kebaikan, semua itu adalah ekspresi syukur kita, sukacita kita sebagai orang-orang yang berada di dalam Tuhan, dan sebagai orang-orang yang mengecap kebaikan yang begitu melimpah, saudara pendengar sekalian. Sehingga ketika kita berbuat baik, itu betul-betul adalah tindakan kasih kita, ya, yang berasal dari Tuhan, yang kita bagikan seorang kepada yang lain. Sebab kebaikan itu sendiri sebenarnya sesuatu yang sangat besar, ya. Tidak mungkin kita simpan hanya bagi diri kita sendiri. Kita harus membagikannya kepada orang lain, ya, dengan perbuatan-perbuatan baik yang nyata, sehingga dengan demikian kita menggenapkan firman Tuhan, perintah Tuhan sendiri yang mengajarkan kita agar kita mengasihi seorang dengan yang lain seperti Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, ya. Namun demikian, saudara pendengar sekalian, bagaimanakah praktisnya begitu? Kita hidup dalam kebaikan. Betul, Tuhan hidup dalam diri kita, iya dan amin. Tuhan memberikan natur yang baru, itu benar sekali. Kita bersyukur dan berbuat baik, yes, itu tepat sekali. Tapi bagaimanakah praktisnya, ya? Dalam perikop surat Titus yang barusan kita baca, ya, ada beberapa poin penting sekali bagaimana kita hidup secara praktis kebaikan itu, yakni kita hidup sederhana, ya, ini yang mula-mula sekali. Hidup sederhana artinya kita hidup sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Seperti yang kita ketahui, ada kebutuhan dan juga ada keinginan. Tapi orang yang hidup dalam kesederhanaan pertama-tama akan meletakkan kebutuhannya sebagai sesuatu yang utama, ya. Dan kemudian dia hidup bersahaja, ya. Ini mirip sebenarnya artinya. Hidup bersahaja itu adalah hidup yang, dalam hal ini bukan berarti kita anti kemapanan gitu ya, bukan berarti anti kelimpahan. Betul, saya mengaminkan sebenarnya. Kita berjalan di dalam Tuhan, Tuhan memberi kita hikmat, bahkan semakin lama kita akan semakin mengerti jalan kelimpahan dalam Tuhan itu seperti apa, kan begitu. Boleh saja kalau kita memang punya sekali-sekali pelesiran ke luar negeri, ya silahkan. Menikmati villa yang terbaik di Bali juga silahkan. Tetapi kayak hidup keseharian kita tidak selalu seperti itu, ya. Kita hidup sederhana dalam keseharian kita, karena kalau kita setiap hari menikmati kemewahan, maka kemewahan itu tidak akan ada artinya lagi, ya. Kelimpahan itu tidak akan ada artinya lagi, ya. Sama seperti kita yang suka dengan makanan yang super enak gitu ya, katakanlah nasi padang gitu misalnya. Kalau setiap hari kita makan nasi padang seminggu aja, nanti minggu kedua sudah enak lagi, ya. Demikian juga kalau kita tiap hari dari villa ke villa gitu hidupnya, ya. Nanti lama-kelamaan sudah tidak ada artinya lagi, hambar dia. Sesungguhnya kelimpahan pun kita nikmati dengan bijaksana, dengan batasan-batasan. Dan sebenarnya fondasinya tetap adalah hidup sederhana, ya. Hidup dalam efisiensi yang tepat begitu, yang wajar, yang proporsional. Berikutnya, hiduplah dengan terhormat. Apa artinya hidup terhormat? Hidup terhormat artinya jalani hidup yang mulia, hidup yang berdikari, hidup yang mandiri, hidup yang melayani sesama, dan hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, ya, hidup dalam kebaikan. Berikutnya, hiduplah bijaksana, saudara pendengar semua. Artinya hidup yang mau belajar dari pengalaman orang lain, dan hidup yang mau belajar juga dari pengalaman kita secara pribadi. Kemudian jadilah orang-orang yang gemar mencari pengetahuan yang bermanfaat, ya. Kalau kita mau jujur, ada banyak sekali pengetahuan di dunia ini, tapi apakah semuanya perlu? Ya, itu yang perlu kita tanyakan dalam diri kita. Ada orang yang suka sekali belajar, tapi hal-hal yang hampir-hampir gak ada hubungannya dengan hidupnya. Pintar dia, tapi kurang berguna begitu. Nah, oleh sebab itu penting kita belajar ilmu yang bermanfaat, ya. Itu bagian dari hidup bijaksana sebenarnya. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang cermat dan mampu mengatasi persoalan dengan bijaksana pengetahuan yang kita miliki. Kemudian bagaimana hidup dalam kebaikan itu? Hiduplah dalam iman yang sehat, ya.
Iman yang sehat adalah iman yang menyelamatkan. Ini yang penting. Bagaimanapun hebatnya aktivitas rohani kita, tapi kalau kita tidak punya iman yang menyelamatkan, ya semuanya sia-sia, saudara pendengar sekalian. Ya. Iman yang menyelamatkan, iman yang memiliki kepastian, kita bilangan orang yang diselamatkan, kemudian kita akan dituntun, dipimpin kepada pengenalan akan Allah yang semakin akrab. Ya. Suatu hidup yang penuh dengan pengalaman bersama dengan Tuhan, kemudian buah roh, ya, yang melimpah dalam hidup kita, yang nyata dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Berikutnya, hidup dalam kasih. Kasih agape fondasi hidup kita, baik hubungan dengan Tuhan maupun juga hubungan dengan sesama kita. Ini akan menghasilkan hidup yang penuh dengan syukur, bahkan kualitas kebaikan yang dapat mengalahkan kejahatan. Ya, karena kita berbuat baik bukan karena manusia, tapi karena Tuhan sendiri, saudara pendengar semua. Kemudian hiduplah dalam ketekunan. Ya. Orang yang hidup dalam ketekunan memiliki konsistensi yang kuat sekali, baik dalam pekerjaannya, demikian juga dalam pelayanannya, saudara pendengar. Sehingga dia bukan tipe orang yang angin-anginan. Ya. Sedikit-sedikit ganti pekerjaan, sedikit-sedikit ganti pekerjaan. Dalam sebulan ganti pekerjaan 15 kali begitu. Ya, memang bagus jadi orang yang cekatan melihat peluang, tapi jikalau kita tidak punya ketekunan, saya kira akan sulit sekali menjadi orang yang mengecap keberhasilan. Ya, itu dia. Hiduplah dalam ketekunan. Kemudian, bagaimana kita hidup dalam kebaikan? Hidup beribadah. Ya. Beribadahlah pada waktu kita harusnya beribadah. Pada hari Minggu paling sedikit kan begitu. Dan juga hari-hari tertentu. Dan di atas semuanya, hayatilah hidup kita sebagai sebuah ibadah. Hidup kita adalah sebuah ibadah. Karena Tuhan hidup dalam hidup kita. Dan hidup kita adalah persembahan syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ya. Pakai mulut kita dengan bijak, jangan fitnah, tapi pergunakan perkataan kita untuk membangun, memulihkan, dan menyelamatkan banyak orang. Kemudian miliki pengendalian diri yang baik. Ya. Jangan jadi hamba apapun. Kalau pada zamannya Titus itu paling marak orang itu jadi hamba alkohol, ya, hamba anggur, karena memang itu aja pelariannya. Banyak persoalan, bukannya mencari Tuhan, malah mencari alkohol sebagai pelampiasan. Sebenarnya tidak salah minum anggur, ya, atau alkohol, tapi jangan sampai mabuk, proporsional. Bukankah buah roh itu pengendalian diri? Ya. Kalau kita semuanya dilarang, kita tidak punya pengendalian diri sebenarnya. Sama kayak anak-anak, ya. Tapi orang dewasa mampu mengendalikan dirinya. Ya. Tidak hidup dalam hamba apapun, baik hamba alkohol, hamba narkotika, hamba nikotin, dan lain sebagainya. Ya. Cakap mengajarkan kebaikan, ini dia. Orang yang hidup dalam kebaikan, cakap mengajarkan kebaikan pada orang lain, tanpa membuat orang itu merasa digurui atau dipaksa. Ya, tulus selalu, ya, tidak punya motif yang jahat di belakang apa yang kita lakukan. Memperhatikan keluarga ini harus, ya. Kita di luar sebagai pahlawan bagi banyak orang, tapi kalau keluarga kita tidak kita perhatikan, justru berantakan. Sebenarnya kita sedang menyelamatkan banyak orang, tapi membiarkan rumah tangga kita runtuh, ya. Itu pun juga sebenarnya sangat tidak bijak. Hiduplah dalam kejujuran dan bertanggung jawab dalam pelayanan, pekerjaan, dan relasi, ya. Nah, dengan demikian kita sungguh-sungguh hidup dalam kebaikan. Dan barang siapa yang betul-betul hidup dalam kebaikan, saudara pendengar semua, ya, akan betul-betul menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahkan betul-betul dapat menularkan kebaikan itu loh. Dari kita akhirnya kepada orang lain, ya. Barangkali kita juga bertanya, tapi praktisnya bagaimana kita menularkannya, kan begitu, ya. Menularkannya adalah begini, ya. Lakukanlah setiap kebaikan dengan sukacita. Jangan mengerjakan kebajikan dengan terpaksa. Ingat ini. Kebaikan itu sendiri adalah natur yang sangat indah sekali, berasal dari Tuhan. Dan Tuhan hidup dalam hidup kita. Kerjakan kebaikan dengan sukacita, ini yang menarik bagi banyak orang. Apapun yang kita kerjakan dengan sukacita akan mendorong orang lain juga mengerjakan hal yang sama. Tapi jikalau kita mengerjakan kebaikan dengan terpaksa, mengerjakan kebaikan dengan muka yang muram, begitu, penuh dengan keluh kesah, maka tak seorang pun yang tertarik mengerjakan apa yang kita lakukan. Ya. Berikutnya, lakukan kebaikan dengan kekuatan Tuhan. Ya. Ada bedanya sebenarnya kebaikan yang berasal dari kekuatan Tuhan dan kebaikan yang berasal dari tradisi saja. Di beberapa keluarga itu punya tradisi yang baik, ya, orang tuanya baik, kemudian anak-anaknya diajarkan kebaikan dari kecil, tapi belum mengenal Kristus. Apa yang terjadi? Dia memang baik sekali, baik banget begitu. Tapi ketika hatinya terluka, dia tidak punya kasih agape.
sehingga dia mendendam sampai kusumat begitu, dendam kusumat dengan orang lain. Sayang sekali. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya dasarkan kebaikan kita dari kuasa dari Tuhan sendiri, sehingga tantangan yang timbul tidak membuat kita kendor, tapi justru mendorong kita untuk maju, ya, menerobos bersama dengan Tuhan. Kemudian nyatakan kualitas kebaikan yang memiliki kuasa mengalahkan kejahatan. Dimanapun kita berada, dalam komunitas, dari keluarga inti, keluarga besar, tidak ada komunitas yang sempurna kalau kita mau jujur, ya. Kalau kita tidak punya kualitas kebaikan yang mengalahkan kejahatan, kita akan terpancing untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, sakit hati dengan sakit hati, ujung-ujungnya ribut, ya, pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya. Tapi kalau kita punya kualitas kebaikan yang berasal dari Tuhan ini, dimanapun kita berada, kita menjadi perekat, ya, pembawa damai, memiliki kasih yang mempersatukan. Itu yang membuat kehadiran kita dinantikan, dirindukan, disukai oleh banyak orang. Berikutnya yang terakhir, lakukan kebaikan tanpa memandang muka, ya. Artinya kepada semua orang. Siapapun yang bisa kita berikan kebaikan yang ada di hadapan kita, ya, bagikanlah kebaikan kepada mereka. Dan demikian kita akan menjadi orang-orang yang membawa virus kebaikan kepada banyak orang. Ya, hal ini penting sebab Tuhan itu baik, hidup dalam diri kita, dan kita pun dibaharuinya dengan natur yang baru, natur yang suka gemar dengan kebaikan, sehingga melalui kita virus kebaikan itu semakin menular kepada banyak orang di sekeliling kita. Amin.